Bapa di surga, kami berterima kasih karena cinta kasih yang abadi telah diberikan kepada kami. Dan hari ini Tuhan membangkitkan kami dan memberikan kesempatan kepada kami sekali lagi mendengarkan firman. Kiranya Tuhan menguatkan iman kami, memberikan pengertian yang dalam tentang bijaksana Tuhan. Dan kami boleh maju terus di dalam mengikut Tuhan dan menikmati akan perintah dan hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama membaca kitab suci daripada Wahyu pasal yang ketiga. Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan baca beberapa ayat dari pasal yang ketiga ini. Kita membaca bersama-sama. Sekali lagi dari ayat ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku. Engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan ku serahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku telah mengasihi engkau. Karena engkau menurut firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau daripada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan ku jadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan ku tuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dan Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Pembacaan kitab suci sampai di sini. Inilah gereja ke-6 di antara 7 gereja yang menerima surat dari Yesus Kristus yang sudah bangkit daripada kematian. Gereja Philadelphia, cinta persaudaraan. Inilah gereja yang sama sekali tidak ditegur, tidak dikritik, dan tidak diadili oleh Yesus Kristus. Karena gereja Philadelphia adalah
satu di antara dua gereja yang paling baik di hadapan Tuhan, yang tidak bercacat celah. Indah sekali bukan? Jika ada gereja yang tidak ada cacat celah, tidak terkeluar dari Yesus Kristus, berarti Tuhan sangat puas dengan melihat gereja seperti ini. Bagaimana dengan gereja sekarang? Bagaimana dengan gereja kita? Apakah Tuhan puas melihat keadaan kita di hadapan Dia? Jangan lupa 5 gereja yang diberitahu bertobatlah, 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 bertobatlah engkau. Atau saya akan memindahkan kaki tiangmu, atau saya akan datang kepadamu, saya akan mengadili dan menghukum kamu karena perbuatanmu telah menjadikan dan mempermalukan nama saya. Bertobatlah, bertobatlah. Semua gereja yang menerima perintah bertobatlah, itu adalah gereja-gereja yang ditebus oleh Tuhan, tetapi tidak memuaskan hati Tuhan. Hanya 2 gereja yang tidak ada perintah bertobatlah. Yang pertama gereja Smyrna, dan kedua gereja Philadelphia. Mengapakah kedua gereja ini tidak ditegur oleh Yesus Kristus? Karena mereka setia sampai mati, menderita penganiayaan, menderita kematian, menderita siksaan dari musuh. Mereka diam-diam menanggung salib yang berat. Maka Tuhan puas dengan gereja Smyrna. Mengapa gereja Philadelphia tidak dihukum dan tidak ditegur oleh Tuhan Yesus? Bahkan tidak disebut kesalahan apa-apa. Karena mereka mempunyai kekuatan yang sedikit. Alkitab mengatakan, engkau mempunyai kekuatan tidak berapa. Not much power you have. Tapi engkau sudah kerjakan segala sesuatu sesuai dengan kekuatan yang kecil yang ada padamu. Itu sebab saya telah membuka pintu yang besar bagi engkau untuk melayani aku. Pintu yang besar itu yang ku buka dan mungkin ditutup oleh orang lain. Ingatlah dalam kitab suci cuma 1 kali dikatakan ada seorang pegang kunci Daud. Dan orang itu mempunyai kuasa untuk menutup pintu dan tidak ada orang bisa membuka. Dan dia membuka pintu, tidak orang bisa menutup. Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah anak Daud. Dan Yesus Kristus yang memegang kunci Daud. Istilah kunci Daud, seluruh kitab suci telah muncul 1 kali di pasal ini. The key of David. Kita sering dengar ada bintang Daud, hati Daud. Tapi ini kali kita mendengar kunci Daud. Alkitab mengatakan Yesus pegang kunci maut, kunci kebangkitan. Karena Yesus Kristus adalah hidup dan dia adalah kebangkitan. Tetapi apa artinya dia pegang kunci Daud dan dia buka dan tutup pintu di mana orang lain tidak berhak membuka dan menutup kembali? Kunci Daud. Daud adalah satu-satunya orang yang diperkenan di mata Tuhan. Daud adalah satu-satu orang yang hidupnya sesuai dengan kemauan Tuhan Allah sendiri. Apakah berarti Daud paling suci? Tidak. Justru ini kelebihan daripada Injil. Injil bukan menyelamatkan orang yang benar. Injil bukan memanggil orang yang suci. Injil memanggil orang berdosa sehingga boleh bertobat. Injil mengampuni kesalahan orang supaya menjadi suci. Injil bukan datang untuk menyombongkan, memuji atau membenarkan orang yang sudah anggap dirinya benar. Justru terbalik.
Jika orang sudah benar tidak perlu Injil. Orang perlu Injil karena dia berdosa. Maka Allah mengirim Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, untuk mengkuduskan orang yang najis, untuk memanggil orang untuk bertobat. Sehingga inilah kunci dan inilah nilainya Injil itu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Di antara kita tidak ada satu orang yang cukup baik sehingga kami boleh menerima berkat dari Tuhan. Tidak ada satu orang yang tidak najis sehingga kita tidak perlu pengampunan Tuhan. Tidak ada satu orang yang sempurna sehingga kita boleh bandingkan dengan malaikat-malaikat yang tidak berdosa. Kita semua orang berdosa. Kita semua orang najis yang tidak layak menerima berkat dari Tuhan. Dengan demikian Injil menyatakan khasiatnya, menyatakan sifat keunggulannya karena menyelamatkan orang yang najis. Demikian Daud bukan orang suci. Daud adalah orang yang najis. Di dalam 10 hukum yang paling berat 2 dosa. Pertama, berzina. Kedua, membunuh. Di dalam 10 hukum yang paling berat dosanya, 2 dilakukan oleh Daud. Sehingga Daud, kenapa disebut orang berkenan di mata Tuhan? Kenapa disebut orang yang hidup sesuai dengan makna niat yang ditentukan oleh Tuhan? He is unqualified. He is unworthy. Dia tidak layak disebut orang yang mengikuti niat Tuhan. Dia tidak layak disebut orang yang berkenan di dalam hati Tuhan. Tetapi kenapa Tuhan sengaja mengatakan dia berkenan di hati Tuhan? Saya punya tafsiran berlain dengan semua teolog sepanjang sejarah. Di dalam semua komentar, Daud berkenan di hati Tuhan karena dia telah mengetahui isi Tuhan Allah yang paling dalam, yang paling pusat, yang paling inti. The only man who understand the focal point of the heart of God, the only man who truly understand the depth of the wisdom of the Father. Daud mengenal bijaksana terdalam. Daud mengerti isi hati Tuhan yang paling inti, yaitu di dalam isi Tuhan Allah yang paling pusat itu adalah Kristus. Barang siapa mengetahui apa yang diketahui oleh Tuhan, mengerti apa yang dimengerti oleh Tuhan, menyetujui apa yang disetujui oleh Tuhan, orang itu adalah orang yang paling disukai oleh Tuhan Allah sendiri. Do you understand God? What do you understand? Do you understand the center point of understanding of God Himself? Do you already occupy what is the center point of God's wisdom in His the deepest heart and His profound understanding? Jika engkau mengerti yang dimengerti oleh Tuhan, engkau memahami yang dipahami oleh Tuhan, engkau bisa mendapatkan inti yang paling pusat dari seluruh bijaksana dan seluruh pengetahuan Tuhan. Engkau orang yang paling dekat dengan Dia. Anakmu yang kau paling sayang adalah mereka mengerti isi hatimu sefokus-fokusnya. Demikian Tuhan melihat di antara anak-anaknya di seluruh dunia beratus-ratus juta ribu orang. Barang siapa yang mengetahui isi Tuhan sedalam-dalamnya, sefokus-fokusnya, sepusat-pusatnya, itulah orang yang dicintai oleh Tuhan. Demikian gereja. Gereja adalah kaum pilihan dari orang berdosa. Gereja adalah umat Tuhan yang menjalankan segala kehendak Allah dan perintah Allah yang paling penting. Tetapi gereja mengetahui tidak apa rencana Tuhan? Gereja mengerti tidak apa
tujuan Tuhan menggarap dan memimpin seluruh alam semesta. Pada waktu gereja betul-betul mengerti inti daripada makna Tuhan memimpin seluruh alam semesta, maka gereja disukai, dicintai, disayang oleh Tuhan sedalam-dalamnya. Meskipun gereja banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak cacat celah, Tuhan mengampuni, Tuhan menyayangi dia karena dia mengerti isi hati Tuhan. Saudara-saudara, yang memang kunci Daud, ini berarti intinya inti. Daud yang mengerti isi hati Tuhan sedalamnya, maka Daud mengetahui kunci membuka rahasia Tuhan itu apa. Ini namanya kunci Daud. The key to understand the depth and unsearchable, unfathomable grace and the wisdom of God. Pada waktu engkau yang tidak mungkin mengetahui ke dalamnya dan ketidakterbatasan daripada bijaksana Allah, pengertian itu sangat berharga. Dan Tuhan berkata, engkau berbahagia karena engkau mengetahui bagaimana membuka rahasia daripada kelimpahan, ketidakterhinggaan daripada bijaksana surgawi yang dimiliki oleh Tuhan Allah. Membuka itu perlu kunci, dan kunci itu hanya diketahui oleh Daud. Kristologi yang dimiliki oleh gereja menentukan gereja diberkati oleh Tuhan berapa banyak. Dengar kalimat ini sekali lagi. The more you understand the depth of the mystery of Christ in God, the more you'll be beloved, the more you will be beloved, but your Father will be richly blessed by Him. Gereja yang mengerti inti isi hati Tuhan sepusat-pusatnya, selimpah-limpahnya, agar gereja akan menerima bahagia pimpinan yang terbanyak dari Tuhan. Itu sebab barang siapa mempunyai kekuatan seberapa banyak, tidak terlalu besar, mempunyai kekuatan seberapa banyak saja, kalau semua dicurahkan untuk mengerti isi hati Tuhan, Tuhan akan memimpin dia dan berjanji kepada dia, aku akan membuka pintu yang besar untuk engkau yang tidak ada orang yang bisa tutup. Saudara-saudara, pintu yang dibuka tidak bisa ditutup, dan yang ditutup tidak bisa dibuka. Itu hanya terjadi pada satu orang, Kristus yang berkenan, berkuasa, yang mampu menutup dan membuka. Jika Kristus membuka, tidak ada orang bisa menutup. Jika Kristus menutup, tidak ada orang bisa membuka. Kemutlakan ini cuma terjadi, dicatat satu kali di seluruh kitab suci, yaitu pasal ketiga surat kepada gereja Philadelphia yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Karena engkau pernah memberikan kekuatanmu yang tidak seberapa untuk melayani aku, maka aku membuka pintu sebesar-besarnya untuk engkau yang tidak ada orang bisa menutup. Karena saya membukanya dengan kunci Daud. Orang mengerti kehendak Tuhan, mengerti kristologi. Orang yang beriman kepada kristologi mempunyai iman yang bersifat poros dalam pengertian kepada seluruh rahasia Tuhan Allah untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, jadilah gereja ini gereja yang tidak lupa inti pengertian Tuhan Allah. Jadilah gereja ini gereja yang diberkati tidak habis-habis oleh Kristus yang mati dan bangkit. Jadilah gereja ini menikmati pintu yang terbuka dan tidak orang bisa tutup, dan dipimpin oleh Tuhan menjadi gereja yang diberkati oleh Tuhan. The blessed church
by our God Jesus Christ, the greatest church blessing given to us to have the open door to serve the Lord, to preach gospel, and to bring more and more people to Jesus Christ, to submit and surrender before Him, because they are drawn by Christ to be His people. Saudara-saudara, gereja yang berkat besar dari Tuhan Allah, di mana pintu yang dibuka tidak ada orang tutup, adalah gereja yang melayani dengan kekuatan, kesempatan, dan pintu yang besar. Gereja ini di dalam kegiatan kita dengan teliti mencari kehendak Tuhan, telah memberikan apa yang kita miliki, kekuatan tidak seberapa, tapi mengakibatkan Tuhan buka pintu untuk kita. Jawab saya, di Indonesia ratusan ribu gedung gereja, ratusan jemaat, ratusan orang-orang yang menerima Tuhan. Gereja mana yang dibuka pintu besar seperti GRII? Coba jawab. Sekarang makin tua, saya makin berani menantang engkau. Karena engkau kalau tidak lihat berkat Tuhan, engkau buta rohanimu. Engkau buta mata imanmu. Dan engkau tidak bisa menikmati dan tidak mungkin memberikan kemuliaan kepada Tuhan. There's no church as this church being opened by Jesus Christ with the key of David, the opportunity, the mystery, and the power to preach gospel like this church. Waktu saya masih lahir, saya di Tiongkok tidak tahu negara Indonesia. Saya umur 10 dibawa ke Indonesia dan mulai masuk satu gereja kecil di Surabaya, di Jalan Bakmi yang ikut kebaktian dah sampai 200. Waktu saya tua, saya memimpin satu sinode yang ikut kebaktian Tuhan sudah belasan ribu. Dan streaming di dalam zaman pandemik setiap minggu lebih daripada 15.000 yang mengikuti dengar khotbah kita dari Kemayoran. Saudara-saudara, selain itu kita punya pelayanan bukan hanya untuk orang-orang yang ikut kebaktian di sini. Di Kemayoran satu gereja saja yang ikut kebaktian setiap minggu. Di dalam pelayanan kita termasuk orang di Tiongkok, orang di Hong Kong, di Kuala Lumpur, di Singapura, di Taiwan, di Amerika, di Eropa, di New Zealand, di Australia. Coba tanya, pendeta di mana gereja yang seperti ini begitu diberkati oleh Tuhan, siapakah itu? Adalah mereka yang mempunyai kekuatan tidak seberapa, tapi mempersembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Gereja kita miskin, gereja kita kurang, gereja kita tidak layak, tapi diperlayakan oleh Tuhan. Sebutlah kepada saya, gereja mana yang mengirim pemuda-pemudi ke sinode gereja lain diterima baik seperti kita. Kita telah menembusi tembok dari pegunungan, dari provinsi yang berbeda, dan kepada tempat-tempat di mana orang yang terlantar di tempat yang jauh mendengar Injil melalui pemberitaan firman Tuhan dari gereja ini. Yesus berkata, engkau mempunyai kekuatan tidak seberapa, maka aku membuka pintu yang tidak terbatas untuk engkau. Heran sekali. Gereja mana yang anak mudanya bisa pergi ke pegunungan di Sulawesi, bisa pergi ke desa kecil yang berada di Sumatera, bisa mengunjungi kota-kota yang sangat terpencil di Papua, kecuali GRI. Karena apa? Kalimat ini,
Aku telah buka pintu yang besar bagi engkau, sehingga tidak ada orang bisa tutupnya. Saya tidak pernah percaya orang Kristen bisa menutup pintu Injil. Saya juga tidak percaya komunis sanggup menutup pintu dan kesempatan mengabarkan Injil. Tapi di dalam sejarah berkali-kali pintu Injil pernah ditutup. Bukan oleh Tuhan. Tuhan berkata, yang kubuka tidak ada orang bisa tutup. Yang menutup adalah orang Kristen yang lemah, yang takut, yang tidak berani menghadapi penganiayaan, sendiri berkompromi untuk menutup Injil. Waktu Yesus bangkit, maka orang-orang yang tidak berani mengabar Injil tutup pintu. Lalu mereka kelihatan beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tetapi banyak orang di luar pintu mau dengar Injil tidak bisa. Sebab apa? Karena pintu mengabar Injil kepada mereka sudah ditutup oleh orang Kristen sendiri. Saya tidak percaya pintu Injil bisa ditutup oleh orang Kristen. Tetapi pernah ditutup oleh sebagian orang Kristen. Karena khawatir, karena takut, karena memikirkan akan kesejahteraan dan hidup matinya sendiri. Maka mereka tutup pintu dan tidak mengabar Injil. The door for evangelizing people is never and will never be closed by God or by others, except by Christians who are afraid of death by they themselves. Hanya orang yang mesti mengabar Injil tapi ketakutan kematian, orang semacam inilah yang menutup pintu. The door for evangelization will never be closed down by people from outside. But the door of evangelization is also always be closed by Christian inside. Tidak ada orang luar bisa tutup pintu penginjilan. Tetapi hanya orang Kristen yang takut mati, itulah satu-satunya manusia yang tutup pintu Injil. Yesus berkata, aku sudah buka pintu besar-besar untuk kamu yang tidak mungkin ditutup oleh siapapun. Kenapa buka pintu oleh orang ini? Kenapa Tuhan buka pintu yang tidak bisa ditutup oleh orang lain? Karena Kristus mengetahui di dalam orang Kristen ada sebagian yang rela berkorban, yang rela mati-matian, rela tidak mengingat akan faedah dan untung rugi, mati hidup sakit sembuhnya sendiri. Hanya pentingkan kehendak Tuhan harus dijalankan. Injil harus dikabarkan dengan kekuatan yang tidak seberapa. Mau menyerahkan, menyangkal diri, itu menjadi kekuatan yang tidak mungkin dilawan oleh Tuhan yang merubah persembahan kita menjadi unlimited possibility of preaching the gospel. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bukankah Indonesia menerima Injil semenjak 400 tahun yang lalu? Sebelum Belanda masuk, saudara Portugis datang dan bikin satu gereja yang sekarang masih ada di Jakarta. Saudara pernah tahu gereja yang paling tua di Indonesia di mana? Yang tahu coba angkat tangan. Gedung gereja yang paling tua di Indonesia di mana? Di Jakarta. Dekat tempat kota lama. Gereja itu dari zaman Portugis sampai sekarang 500 tahun lebih. Dan saya adalah pendeta satu-satunya yang di KRI yang pernah pimpin KKR di situ. Tahun 1900 kalau tidak salah 76. Yaitu kira-kira hampir 50 tahun. 45 tahun yang lalu. Waktu saya masih umur 30 lebih. Saudara-saudara, saya mau tanya, orang Kristen sudah menerima Tuhan Yesus, pernah membawa Injil kepada orang lain? Kita banyak orang Kristen egois.
Sudah 5 Tuhan begitu lama belum pergi ke negara lain mengabari Injil. Di tengah-tengah kita Tuhan telah memberikan seorang yang menjadi contoh, yang menjadi teladan, melintasi kira-kira 19.000 sampai 20.000 kilometer gago terbang ke Indonesia mengabari Injil. Pendeta Michael Densmore sekarang sudah umur 50 lebih dan dia sudah membaptiskan ribuan orang di Indonesia. Orang Kristen di gereja ini tidak ada satu seperti dia. Orang Kristen di KRI tidak satu orang melintasi benua atau melintasi itu lautan yang beribu-ribu kilometer mengabari Injil kepada orang lain. Saudara-saudara sekalian, Tuhan kalau buka pintu, tidak ada orang bisa tutup. Tapi saya mau tanya, kalau pintu sudah dibuka lama, kenapa tidak kita keluar mengabari Injil? Saya seorang dipanggil untuk menggembalakan gereja, khususnya GRI. Tapi saya tidak puas hanya di GRI. Saya sudah melintasi benua lain. Saya sudah keliling dunia 132 kali. Pergi mengabari Injil kepada bangsa yang lain. Di Asia, di Afrika, di Amerika Utara dan Selatan. Di benua-benua yang lain di Eropa. Benua yang lain di Australia. Saya sudah keliling dunia 132 kali. Saya sudah memberitakan Injil. Karena inilah kehendak Tuhan. Jadi manusia di dunia, hidup di atas bumi, sanggup menjalankan kehendak Bapa di surga. Ini satu tugas yang penting, satu kesempatan yang indah, dan satu hak istimewa yang besar. Aku telah buka pintu yang lebar bagi kamu. Tidak ada orang bisa tutup. Saya di dalam 1,5 tahun pandemi ini terus bersyukur kepada Tuhan. Sebelum pandemi saya sudah menjelajah 140 kota di Indonesia. Bikin kapin, memberi kesaksian bagaimana orang berdosa berubah. Dan memberikan khotbah apa artinya Injil supaya manusia bertobat. Dari Aceh sampai Irian Jaya. Dari Sumatera Utara sampai desa kecil di Kalimantan, Sulawesi dan Jawa. Saya sudah kumpulkan 650.000 orang ikut kapin. Dan akhirnya lebih dari 250.000 yang acungkan tangan, yang berdiri ke depan, yang sungguh-sungguh mengabdi dan menyerahkan diri satu kali lagi untuk berjanji menjadi orang Kristen yang setia kepada Injil. Saudara-saudara, ini semua kalimat kita bisa hayati, kita bisa hidupkan, kita bisa mengerti secara fakta, secara konkret, secara benar-benar terjadi. I open the door for you. What do you do? Aku sudah membuka pintu bagimu. Sudahkah engkau kerjakan semua ini? Saudara-saudara, setiap kalimat Alkitab itu hidup. Setiap kalimat itu jujur. Setiap kalimat itu benar dan tidak bisa berubah. Karena firman Tuhan murni, sejati, benar, setia sampai selama-lamanya. Tuhan berkata kepada orang, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu.
dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ayat ini begitu berharga. Bukan saja buka pintu, kita jalankan kehendaknya, tidak menyangkal namanya, kita memberitakan firman, kita mengajarkan penginjilan. Ini yang diperkenan oleh Tuhan. Kenapa saya sebut Daud adalah orang paling mengenal inti pengertian firman bijaksana Allah, yang paling poros, yang paling pusat. Karena inti dari hati Allah yang paling penting adalah mengenai Yesus Kristus. The most important thing in the heart of God is to let people understand His Son Jesus Christ. Inilah anakku yang kukasihi, dengarlah, taatlah kepadanya. Demikian perintah Tuhan. Maka apa yang mau diwahyukan oleh Kristus, diwahyukan melalui Kristus, adalah pengertian paling inti daripada kebenaran Tuhan. Apakah kebenaran Tuhan yang paling pusat? Yaitu supaya seluruh manusia mengenal siapa anaknya yang dikasihi, supaya kita taat kepada dia. This is my beloved son. Listen to him. Obey him. He is my son, my highest revelation. He is my son, the center of my wisdom, the center of my understanding. Let you listen to him and obey the commandment from him. Barang siapa yang mengabar Injil, dia telah melakukan kehendak yang paling penting yang mau dikasih Tuhan untuk manusia. Barang siapa memberitakan Injil, dia melakukan sesuatu yang paling penting, usaha untuk mewakili Tuhan. Beautiful are those who stand upon the hill and bring the good tidings to the heathens. Barang siapa memberitakan Injil kepada orang yang belum Kristen, memberitakan Yesus Kristus di dunia ini, orang itulah yang paling mengerti apa namanya melayani Tuhan. Orang yang mengabarkan Injil adalah orang yang paling diberkati oleh Tuhan. Saya berkata kepada saudara, jangan lupa gereja reform tidak cukup, harus gereja reform Injili. Reform mengajak kita memperdalam firman Tuhan, mengajak kita untuk mengerti sedalamnya rencana Tuhan. Tapi gereja reform banyak yang mati, banyak yang dingin, banyak yang tidak berdaya apa-apa. Kecuali orang reform tetap mementingkan pusat inti kehendak Tuhan, yaitu memberitakan Injil. Baru gereja itu hidup. Kalau gereja reform tetapi tidak mengabar Injil, gereja itu tidak hidup. Gereja itu tidak vital. Gereja itu tidak mempunyai kekuatan yang dinamika besarnya boleh membawa manusia kembali kepada Tuhan, kecuali gereja itu mengabar Injil. Bersyukur engkau berada di gereja ini. Bersyukur engkau mengikuti, engkau melihat bagaimana besar pekerjaan Tuhan Allah melalui gereja ini. Bersyukur engkau berbagian di dalam karya Tuhan yang agung ini. Banyak gereja yang tidur, kita harus bangun. Banyak gereja yang malas, kita harus rajin. Gereja yang sangat tidak berwaspada, kita harus senantiasa melihat dengan jelas visi Tuhan, kesempatan Tuhan, kebebasan yang diberikan oleh Tuhan, dan kesempatan yang kita boleh memberitakan Injil. Dengan demikian, engkau bukan sedang memberitakan Injil, engkau juga mengenal yang salah itu apa. Atas sebagian orang menamakan diri orang Yahudi, sebenarnya bukan demikian. Mereka adalah kelompok dari anggota iblis yang pura-pura menyebut diri sebagai orang Yahudi. Sebenarnya mereka bukan begini. Engkau bisa membedakan, engkau orang pintar. Orang yang pintar adalah orang yang bisa membedakan baik dan jahat. Orang yang bisa membedakan yang benar yang salah, membedakan yang sejati dan yang palsu. Itu orang bijaksana. Saudara kalau tidak bisa membedakan,
Satu kaca engkau kita berlian, harganya beda 5.000 kali. Saudara-saudara, orang Afrika ditipu oleh orang Eropa, membawa kaca yang berwarna-warni merah, hijau 500 yang lalu. Lalu mereka sesudah melihat kaca warna biru, merah, hijau, wah, orang Afrika senang. Tukar, berlian ditukar kaca warna. Ini sungguh-sungguh terjadi 500 tahun yang lalu. Sehingga akhirnya orang di Eropa mulai sadar, yang mempunyai berlian itu di Afrika Selatan. Itu adalah tempat pertambangan berlian yang paling besar di seluruh dunia. Lalu satu kaca warna merah ganti 5 karat berlian. Untuk mereka pulang ke Eropa, mereka senang luar biasa. Saya dapat berlian. Orang Afrika juga senang sekali. Mereka dapat kaca yang merah. Orang lain tidak ada. Mereka bangga, senang karena dapat kaca yang merah. Tetapi berlian diambil orang, mereka tidak sadar. Gereja yang tidak mengerti bagaimana membedakan yang benar dan salah akan menyambut setan dan menganggap mereka orang Yahudi. Akan menyambut bidat dan menganggap itu iman kepercayaan kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita memikir akademik itu penting, tapi kita membuang iman yang sejati. Orang yang berakademik mendalam tapi tidak mempunyai iman yang sejati, itu akan menjadi penipuan yang bikin gereja mulai tertidur dan gereja mulai menyerah di dalam kompromi yang tidak habis-habis. Kita bersyukur kepada Tuhan. Orang yang bijaksana atau orang yang bisa membedakan. Engkau membedakan yang benar dan yang salah. Engkau bijak. Engkau terima dua-dua. Engkau penuh cinta kasih. Banyak orang di bawah nama cinta kasih telah berkompromi dan menjual kebenaran. Banyak gereja di dalam nama penuh dengan cinta kasih, mereka berkompromi, toleransi dan menerima yang salah dan buang yang benar. Mari kita menjadi orang yang bijak, menjadi orang yang penuh dengan kekuatan surgawi, bijaksana Tuhan untuk membedakan yang benar dan yang salah. Di sini pujian Tuhan Yesus kepada gereja di Philadelphia. Engkau bisa membuktikan, membedakan nama orang-orang yang sebut Yahudi. Mereka sebenarnya bukan Yahudi. Mereka ada separtai dengan iblis. Dan saya akan suruh mereka takluk di bawah kamu. Akhirnya mereka akan datang kepadamu, berlutut tersungkur kepadamu. Ini sebenarnya tidak boleh. Hanya manusia bersungkur kepada Allah yang dipatut. Tapi di luar kebiasaan, Tuhan membuat orang-orang musuh gereja menyembah, bersungkur di hadapan orang Kristen yang baik seperti gereja Philadelphia. Apa artinya? They should surrender before you. They should kneel down and they should worship you. They should fear of you because they are false one. Tuhan sanggup membuat orang palsu, orang bidat, orang ajaran salah takluk dan tersungkur kepada orang Kristen yang beriman sejati, supaya membuktikan dua hal, bahwa yang kita imani itu adalah kebenaran. Mereka harus ngaku salah. Kedua, mereka harus dihakimi oleh Tuhan. Gereja biasanya dihakimi oleh dunia. Gereja biasanya dianiaya, difitnah, dipukul, diejek, diumpat dan dihina oleh orang dunia. Tapi pada waktu kemenangan itu dinyatakan, kemenangan Tuhan sudah jadi, Tuhan akan minta orang-orang yang kafir, yang ajarannya salah, yang harus datang ke gereja, takluk, tersungkur di hadapanmu, membuktikan mereka ngaku salah dan mereka harus dihakimi oleh gereja. Sekarang belum datang waktunya kita gereja dianiaya, gereja dibunuh, dipenjarakan, disengsarakan. Demikian engkau dianiaya, dihina, diejek, diumpat, difitnah, diadili, tidak apa-apa. Engkau bisa membedakan siapa benar,
Siapa salah? Akibatnya saya suruh semua orang yang melawan gereja datang kepadamu, berlutut dan bersungkur kepadamu, mengakui mereka yang salah. Kedua, menerima pengadilan engkau kepada mereka. Bukan mereka mengadili engkau, bukan mereka yang berhina engkau, bukan mereka yang berhak untuk menganiaya engkau, tapi sekarang mereka harus datang kepadamu, bersungkur, mengaku salah mereka, dan engkau akan menguasai dan menghakimi mereka. We are together with Christ to be crucified. We are together with Christ to be resurrected. And we are to be like Jesus Christ sitting upon the throne of God. And we are together with Christ to judge over the whole world in the days of the end of the history. Pada waktu dunia selesai, sejarah terakhir tiba. Waktu itu kita akan duduk beserta dengan Kristus di atas tahta untuk menghakimi dunia. Dan mereka akan datang tersungkur di bawah kamu. Ini ayatnya. Sesudah ini Yesus berkata, kita perhatikan daripada kalimat-kalimat ini. Mereka mengaku tersungkur dan mengetahui aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka di bumi ini. Berarti waktu Yesus Kristus saatnya sudah tiba, seluruh dunia yang begitu sombong, begitu melawan Tuhan, begitu menganiaya Kristen, mereka akan dicobai, akan mendapatkan satu ujian besar, namanya pencobaan besar, dan kamu dihindarkan. Karena engkau sabar menanti aku, persistently, with endurance, you're waiting for me. Engkau sabar menanti aku sampai maraku sudah datang. Saatnya sudah tiba. Saya menghakimi seluruh dunia, memberi pencobaan kepada semua orang, tapi kau dihindarkan. Puji Tuhan, karena orang Kristen sudah senantiasa mau diuji dan mau dilatih oleh Tuhan melalui ketaatan dan melalui sesuatu komitmen yang sungguh-sungguh. Maka Tuhan berkata, when the last day come, they will all be examined, but you will be exempt. Engkau akan ditiadakan, tidak perlu diuji lagi. Mereka semua akan dihakimi karena hari terakhir Tuhan datang kembali. Saudara-saudara, bukan saja demikian, aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Di dalam kalimat ini memberikan satu isyarat, memberikan satu peringatan. Apa yang kau punya kemuliaan mungkin direbut orang lain. Saudara-saudara, gereja mempunyai kemuliaan Tuhan dan juga mempunyai keadaan memalukan diri. Tetapi apa yang dipermuliakan adalah sebab engkau taat kepada Tuhan. When you obey God, when you submit to Christ, you will be glorified. Semua gereja yang ada kemuliaannya adalah disebabkan gereja itu taat kepada Tuhan, gereja itu berjalan di dalam kehendak Tuhan, maka dipermuliakan. Tetapi gereja ada yang dipermalukan karena mereka melawan Tuhan, mereka membanggakan diri, mereka memuliakan, mengkuatkan, memberikan sesuatu kesombongan, mengaku diri hebat, dan mereka akan dipermalukan. Gereja yang dipermuliakan harus pertahankan semua yang engkau sudah punya, yaitu engkau taat kepada Tuhan dan engkau rendah hati membawa segala kemuliaan untuk nama Tuhan ditinggikan. Itu harus dipelihara. Aku akan datang segera. Itu sebab peliharalah baik-baik yang kau miliki. Pelihara tidak gampang. Saudara-saudara, gereja ini sangat diberkati oleh Tuhan. Tapi saya tidak tahu gereja ini memelihara yang pernah kita miliki,
yang pernah kita diberi oleh Tuhan, yang pernah kita dipuji oleh Tuhan, atau kita lupa lalu merebut kemuliaan Tuhan, menyombongkan diri, membanggakan kemuliaan diri, akhirnya dibuang oleh Tuhan. Di sini dikatakan, kalau engkau tidak memelihara baik-baik yang sudah kau miliki, kemuliaanmu akan direbut oleh orang lain. Saya sudah 81 tahun hidup di dalam dunia ini. Saya dari kecil di Tiongkok, setiap minggu 1 jam sebelum kebaktian mulai, saya datang main organ. Saya coba lihat musik, saya senang kepada lagu-lagu gereja. Dan dipupuk, dilatih oleh Tuhan dari kecil. Meskipun miskin, tidak ada buku musik, tapi saya menabur organ. Akhirnya saya umur 9, kepingin piano tidak ada. Saya pakai satu kayu di garis putih hitam, lalu tabur di atas kayu yang tidak bersuara. Dengan siulan saya mengganti suara itu. Dengan cara begini belajar musik. Saya tidak sangka waktu saya tua bisa kondak simfoni orkestra dari Beethoven, Tchaikovsky, Schumann, dan semua musikus-musikus yang terbesar. Dan bisa bangun satu aula simfonia yang menjadi aula simfonia pertama yang mempunyai standar internasional di seluruh Indonesia. Dan memimpin gereja dan memimpin masyarakat untuk menikmati musik yang terdalam di dalam sejarah. Yang telah kau miliki, pelihara baik-baik. Saudara-saudara, kalau Tuhan begitu mencintai kita, begitu membuka pintu penginjilan buat kita, meskipun tidak seberapa, kau mempunyai kekuatan tidak seberapa, aku buka pintu yang besar bagimu. Di dalam 10 tahun kemudian, saya mungkin sudah lama mati, tapi saudara akan melihat apa yang dikerjakan oleh seorang hamba Tuhan 64 tahun sampai hari ini, semua tidak sia-sia. Engkau melihat dulu tidak ada gereja di Kemayoran. Sekarang Kemayoran telah memiliki salah satu gereja paling besar di Indonesia untuk menyiarkan firman, untuk mengkabarkan Injil, dan untuk memberikan suara melalui streaming ke Asia, Amerika, Australia, Eropa, dan tempat-tempat yang lain. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya mati soal kecil, yang penting iman reform Injili bisa diteruskan. Kalau saya mati jangan heran, manusia semua bisa mati, tapi iman kepercayaan firman yang kita taburkan menjadi doktrin yang kuat, gereja yang bertanggung jawab, dan penginjilan yang harus dengan kabar, dengan hati yang berkobar-kobar, itu tidak boleh kompromi. Saudara-saudara, satu hari mendadak Stephen Tong mati, jangan heran, nanti hari itu dengan penuh pengharapan, karena pasti akan datang. Tetapi kalau saya sudah meninggal dunia, semua anak muda yang meneruskan pekerjaan kita boleh memakai semangat yang sama dan api yang sama untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Reform Injili tidak akan punah. Semangat Injili daripada gerakan reform akan terus, dan Tuhan dipermuliakan. Yesus berkata, pelihara yang ada padamu, jangan sampai mahkotamu direbut oleh orang lain. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokong guru di dalam bait suci Allahku. Apa artinya? Akan menjadi tiang, menjadi sesuatu kolom yang kuat, menopang keberatan daripada seluruh gereja ini. Itu sebab Tuhan Yesus berkata, yang menang, orang Kristen yang menang, saya jadikan engkau tiang-tiang, kolom di dalam bait Allah. How glorious, how honored. Kita diberikan penghargaan begitu mulia dan begitu berbahagia, begitu hormat, boleh menjadi tiang-tiang yang berkekuatan luar biasa di dalam bait Allah. If you are victorious, you conquer all your sins,
Engkau mengalahkan dosamu. Engkau hidup menang, hidup suci. Aku jadikan engkau kolom di dalam bait Allah. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Tidak akan dicabut, tidak akan roboh. Demikian orang Kristen di dunia yang serang engkau akan kalah. Dan akhirnya akan bersujud tersungkur kepadamu, mengakui kemenanganmu. Dan bukan saja demikian, aku akan menjadikan pemenang tiang-tiang yang berada di dalam bait Allah. Bukan saja demikian, mereka tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, nama aku yang baru. Ini 3 nama ya. The name of God, the name of the city of God, and the name of my new name. 3 macam nama akan ditaruh, diberikan kepada dia. Nama Allah Bapa, tidak usah kita sebut. Nama dari kota New Jerusalem, tidak usah kita uraikan lagi. Saya akan menjelaskan kalimat terakhir. Namaku yang baru. Saudara, siapa yang tahu di dalam Alkitab nama Yesus Kristus berapa banyak? Yang tahu coba angkat tangan. Ada mahasiswa yang tahu? Di seluruh kitab Alkitab nama Yesus ada berapa banyak? Ada yang tahu? Nama Yesus ada berapa banyak? Pernah tahu tidak? Pernah baca tidak? Waktu saya ngajar Kristologi, saya suruh murid tulis semua nama Kristus di Alkitab. Tuhan, Juru Selamat, Allah, Yesus, Kristus, Pengantara, dan semua nama Kristus, Imam, Nabi. Tulis berapa banyak? 257. Tidak ada orang mempunyai titel lebih banyak dari Yesus. Ada orang punya titel doktor, PhD, ahli apa, insinyur, komisaris. Itu nama paling banyak 20. Komisaris daripada itu misalnya pabrik apa, atau komisaris daripada company apa, itu dipasang di dalam nama kartu. Tidak lebih 2 atau 3, ada yang 20 paling banyak. Nama Yesus Kristus. Tapi di sini sebut namaku yang baru. Wah, ini penasaran. Saya terus tak bisa tidur sampai malam jam 2. Mau tahu apakah nama Kristus yang baru? Kasihan Tuhan datang kepadaku. Aku kadang-kadang memberikan penjelasan, komentari daripada khotbah saya melampaui semua buku komentari yang saya miliki dan yang bisa kau baca di perpustakaan. Akhirnya tadi pagi hampir jam 3 saya menemukan nama baru Yesus itu apa? Yaitu sesudah ayat ini baru ada. Sebelum ayat ini seluruh kitab suci tidak ada nama itu. Dari Kejadian terus sampai Mazmur, sampai Yesaya, sampai Injil, sampai surat Paulus tidak ada. Ada di nama sesudah pasal 3. Nama baru Yesus itu apa? Akhirnya saya tengah-tengah malam saya dapat nama itu. Saya bersyukur Tuhan. Nama itu belum pernah disebut. Hanya disebut di dalam Wahyu pasal ke-19. Nama itu tidak ditaruh di atas tata, taruh di atas paha. Dan nama itu adalah The King of Kings and the Lord of Lords. Dari Kejadian sampai Wahyu hanya 1 kali dicatat. 3 pasal sebelum tutupnya seluruh kitab Wahyu, Tuhan kasih nama baru, Yesus Kristus. Dan di sini apa? You will have my new name. The name of my God, the name of the new city come down from heaven, New Jerusalem, and my new name will be given to you. Akhirnya kita menemukan nama Tuhan yang baru adalah nama Dia Raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas semua yang dipertuhan. Itu the new name of our Lord
Jesus Christ. Bersyukurlah kalau engkau sudah mengenal nama Tuhan, engkau mengatakan, Jesus is my Lord and He is the Lord of all lords in the world. Jesus is my King. He is the King of all kings in the history. Christ, my Savior, my Redeemer, my mediator between God and us, my Savior, Christ, my Lord, my Master. His name is King of Kings, His name is Lord of Lords. Syukurlah kebaktian mengenai gereja Philadelphia akan stop di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita, mendengar peringatan, mendengarkan janji, dan mendengarkan akan berita daripada penghakiman Tuhan. Kita lebih berwaspada dan kita menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala di hadapan Tuhan. Dan saya minta tua-tua Timothy maju ke atas. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas firman yang telah Engkau beritakan melalui hamba-Mu. Tuhan, Engkau adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja yang memerintah di dalam hati setiap dari kami. Tuhan, kiranya melalui firman hari ini, kami mau setia kepada-Mu, seberapa sedikit apapun yang kami punya, kami mau menyerahkan kepada Engkau, untuk kerajaan-Mu, untuk dipakai oleh Engkau. Biarlah pintu yang telah dibuka, kami percaya tidak akan satu orang pun bisa menutupnya. Pintu penginjilan Tuhan, kiranya Engkau yang sudah terbuka di atas kami bisa rajin untuk mengabarkan Injil kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.